saya menyampaikan bahwa mediasi dinyatakan gagal. Tidak ada namanya besti. Ada ketidakcocokan di antara kedua belah pihak. Iya, nggak berdiumbar juga. Alhamdulillah baik-baik, mohon doanya. Kandasnya hubungan rumah tangga memanglah hal yang sangat dihindari bagi pasangan suami istri. Namun hal tersebut harus dirasakan oleh kedua pasangan selebriti yang sudah 10 tahun menikah, yakni Ola Ramlan dan Aufar Hutapea. Hubungan keduanya pun digadang-gadang sudah berada di ujung tanduk yang bertanda bahwa status Ola dan Aufar sebagai pasangan suami istri akan segera kandas, mengingat sidang mediasi keduanya dinyatakan gagal dan akan dilanjutkan menuju sidang gugatan. Lantas, seperti apakah penjelasan kedua belah pihak mengenai gagalnya mediasi? Di tengah perpecahan yang terjadi antara keduanya, kini sebuah pemandangan yang tak biasa pun langsung tertuju pada Aufar dan Ola Ramlan yang terlihat masih begitu akrab di saat hubungan rumah tangganya kini tengah mendekati titik perpecahan. Lalu, seperti apakah kedekatan Ola Ramlan dan Aufar di saat hubungannya yang saat ini alami sebuah keretakan? Hai Cumi Lovers, bersama Cumikam Indep, kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Keretakan dalam rumah tangga yang dialami Aufar dan Ola Ramlan nampaknya kini kian memanas dan berlanjut ke ranah hukum yang membuktikan bahwa keduanya benar-benar serius untuk berpisah. Keseriusan itu pun begitu terlihat di saat keduanya sama-sama menghadiri persidangan mediasi yang berlangsung di Pengadilan Negeri Agama Jakarta Selatan. Dan sungguh disayangkan, sidang perceraian dengan agenda mediasi itu pun terpaksa harus gagal dan akan berlanjut ke persidangan gugatan yang akan dilakukan pada hari Minggu depan. Lantas, seperti apakah penjelasan kedua belah pihak mengenai sidang mediasi yang terpaksa harus gagal? Hari ini pemanggilan para pihak dan sudah terlihat bahwa penggugat dan tergugat hadir mengikuti acara persidangan. Lalu kami memberikan apresiasi tertinggi kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mana wakil ketua langsung sebagai hakim majelis di dalam persidangan dan mediasi dilakukan oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ini adalah bentuk daripada pelayanan publik yang baik dan sangat efektif dan efisien, dan itu suatu hal yang patut diapresiasi. Terlebih dari itu, saya menyampaikan bahwa mediasi dinyatakan gagal. Berarti kita akan masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu pembacaan gugatan minggu depan. Tidak ada permasalahan seperti yang saya telah sampaikan di dalam wawancara saya sebelumnya, bahwa ini semua segala macam bentuk permasalahan selalu ada solusinya. Solusinya apa? Diselesaikan dengan baik-baik dan diselesaikan dengan harmonis. Tidak ada keributan antara kedua belah pihak. Mereka datang di dalam pernikahannya dengan baik-baik dan diselesaikannya pun dengan intensitas yang baik. Sudah cukup, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti yang tadi Pak Maruli sampaikan, prosesnya semua sudah berjalan ya. Mediasi pun tadi juga langsung dilaksanakan. Agenda berikutnya itu 1 minggu ke depan nanti masuk ke persidangan kami sama-sama lagi. Ini kan permasalahannya private, ya konfidensial. Ini permasalahan rumah tangga. Jadi tolong dihargai juga dan diapresiasi hal-halnya yang mereka mau simpan untuk pribadinya mereka masing-masing. Jadi kedua belah pihak itu tadi telah melaksanakan proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan oleh mediator Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Mudah-mudahan mediasi yang terlaksana tersebut memberikan kesadaran kedua belah pihak sehingga rumah tangganya diselesaikan secara baik-baik. Jadi secara baik-baik diselesaikannya mudah-mudahan. Jadi di dalam kaitan dengan bulan Ramadan ini, mediasi yang telah dilaksanakan pada hari ini tadi itu mudah-mudahan memberikan penyadaran kedua belah pihak sehingga rumah tangga keduanya dapat diselesaikan secara baik-baik gitu. Kalau mengenai mediasi gagal, kami belum bisa menyampaikan tersebut apakah gagal total atau tidak. Yang jelas masih dalam proses. Sidang berlanjut kan, selama proses itu belum berujung kepada keputusan, maka bisa jadi kedua belah pihak itu berhasil rukun kembali, kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Jadi yang jelas nih ya, mediasi telah terlaksana. Dengan mediasi tersebut mudah-mudahan terselesaikan secara baik. Kita tahu dalam perjalanan itu kedua belah pihak itu sama-sama berhasil menyadari dirinya masing-masing. Di saat hubungan rumah tangganya yang saat ini sudah berada di ujung tanduk, kini sebuah perhatian keras justru tertuju pada Ola Ramlan dan Aufar yang justru menunjukkan keakraban di saat status keduanya kini diambang keretakan. Jika menengok perilaku yang ditunjukkan oleh Aufar dan Ola Ramlan, kedua pasangan suami istri itu pun bisa memprediksikan akan menyelesaikan masalah yang dialami secara baik-baik. Kedekatan yang ditunjukkan oleh kedua pasangan yang sudah 10 tahun menikah itu pun mendapatkan apresiasi dari masing-masing lawyer mereka yang mengapresiasikan tindakan yang dilakukan oleh Ola Ramlan dan Aufar. Lalu, seperti apakah kedekatan Aufar dan Ola Ramlan di saat hubungan rumah tangganya malah sedang mengalami keretakan? Mereka masih bersama, ini seperti ini, tidak ada namanya bestie kan, itu. Sih, itulah maksudnya nggak ada apa namanya pergoncang-gancingan. Bang Aufar gimana Bang Aufar? Tidak ingin mempertahankan Bang Aufar? Bisa yang banyak yang menyayangkan nih. Pasangan serasi nih Bang Aufar. Sidang berikutnya itu kami ajukan untuk dijadwalkan hari Senin minggu depan. Jamnya kurang lebih sama, tapi kita mengikuti jadwal daripada persidangan pengadilan. Ada tuntutan sendiri? Nggak ada. Dan seperti saya sampaikan yang sebelumnya, bahwa di dalam penyelesaian perkara ini yang kami kedepankan adalah keharmonisan. Yang kami kedepankan adalah bagaimana caranya berdamai di dalam suatu kepelikan. Pasti ada jalan keluarnya untuk diselesaikan dengan damai. Bukan dengan ribut-ribut, bukan dengan caci maki dan lain sebagainya. Dan terbukti kita bisa lihat mereka datang pun juga bergandengan, mereka selesai daripada mediasi pun juga masih bergandengan. Seperti tadi preskon itu mereka ada di belakang saya, mereka masih gandengan. Itu yang kita harus gini. Hal ini nggak bisa kita lihatnya hanya ada pemberitaan dikarenakan adanya gugatan yang sudah dilayangkan oleh Ola di Pengadilan Agama. Ini sudah berlalu mungkin lebih dari setahun. Dan kita pun involve di situ untuk coba mendamaikan. Namun cara-cara tersebut sudah kita lakukan, tidak berhasil. Begitu pula yang dilakukan oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama sebagai hakim mediator. Mungkin itu terlalu subjektif ya Mas ya. Saya mungkin nggak memiliki kapasitas untuk menyampaikan hal tersebut. Baik adanya cocokan dan lain sebagainya itu kan sangat sifatnya privat ya, private dan confidential. Kalau di luar negeri namanya kan family court. Jadi makanya sidangnya tertutup. Beda kalau kayak di pengadilan negeri biasa segala macam itu kan terbuka untuk umum dan bisa didengar dan lain sebagainya, ini tertutup. Jadi ya kita hargailah itu. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Kalau juga bilang nggak ada apa-apa, baik-baik aja. Isu-isu di luar kan. Ya nggak boleh diumbar juga. Ya. Berarti emang lagi baik-baik aja. Alhamdulillah baik-baik. Mohon doanya.
Kandasnya hubungan rumah tangga yang sudah 10 tahun dijalankan oleh Ola Ramlan dan Aufar kini membuat tidak sedikit pihak yang menyayangkan hubungan keduanya kandas begitu saja. Namun, kandasnya hubungan Ola dan Aufar pun juga menimbulkan tanda tanya mengenai penyebab keduanya yang memutuskan untuk berpisah. Dan mengenai hal tersebut, lawyer Ola Ramlan pun akhirnya buka suara mengenai penyebab kandasnya hubungan sang klien dengan suaminya tersebut. Lantas, kira-kira apakah yang membuat hubungan Ola Ramlan dan Aufar mengalami keretakan? Ada ketidakcocokan di antara kedua belah pihak, itu adalah hubungan suami dan istri. Nggak bisa dipaksain oleh siapapun juga. Tapi bagaimana cara untuk mereka menyelesaikan permasalahan itu atau dissolve the marriage ataupun untuk bercerai, diselesaikannya juga pun dengan baik-baik. Itu yang kita sampaikan dan itu yang terus akan konsisten kami lakukan sampai dengan putusan pengadilan. Tidak ada sama sekali terkait tentang hal tersebut dan hal tersebut sudah diverifikasi. Aufar juga sudah memilih lawyer lain, jadi mungkin secara etika saya tidak bisa mengomentari itu karena sudah ada lawyernya, kawan saya juga Kiki Arifin. Itu kan gosip aja, jadi belum bisa dibuktikan dan lain sebagainya. Jadi saya nggak mau berkomentar tentang hal itu karena ini perkara pure, perkara perceraian. Tidak ada di dalam gugatan yang saya buat itu menyangkut tentang hal-hal tersebut. Jadi ya nggak usah digulung ke arah sana lah, nggak ada poin. Tapi mereka masih satu rumah atau gimana sih, Bang? Itu tanya mereka. Saya nggak tahu. Kan rumah mereka nggak cuma satu. Gitu. Jadi itu ya itu semualah yang telah saya sampaikan. Saya rasa sudah berulang kali saya sampaikan dan proses berikutnya adalah pembacaan gugatan. Lalu dilanjutkan dengan jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai dengan putusan. Nggak ada, cuma bercerai aja kok. Bercerai aja. Nah, anak itu bisa nanti sudah ada bentuk daripada kesepakatan. Saya juga nggak mau mendahulukan proses acara persidangan seperti apa. Tapi dari kami pihak penggugat perwalian dan bicara tentang perwalian dan hadanah. Ya, semua orang pasti juga merasakan hal seperti inilah dikala adanya perceraian. Jadi bukan suatu hal yang enak untuk dilihat ataupun didengar ataupun dirasa. Tapi kita menghargai baik itu Ola maupun Aufar yang sudah datang dan mengikuti proses hukum ini dengan baik dan benar, dan sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Itu semua kan sudah dilewati selama kurang lebih 1 tahun. Jadi dia pun juga sudah memahami apa intensitas yang akan dilakukan oleh hakim mediator. Pasti untuk mendamaikan, untuk merujuk supaya tidak ada terjadi perceraian. Namun hakim mediator menyatakan, Bapak Ketua menyatakan tidak berhasil dalam hal itu. Tapi dalam hal untuk menyelesaikannya dengan baik-baik, beliau berhasil. Dan sudah saya sampaikan juga di dalam interview saya sebelum-sebelumnya bahwa ini semua akan kita selesaikan dengan baik dan harmonis. Itu yang kita tekankan. Kenapa? Jadi bisa menjadi presiden yang baik untuk para public figure atau siapapun orang yang mau sampai tidak ada pilihan lagi untuk bercerailah dengan baik-baik. Nggak perlu ada yang mesti menjelekkan satu dengan yang lain. Kan kita bisa lihat itu keharmonisan itu indah dan enak gitu. Tapi belum tentu suasananya enak. Suasananya kan suasana perceraian. Siapa yang bilang suasana perceraian enak? Kan nggak ada yang enak gitu. Tapi kalau kita bisa kesampingkan ego dan mereka, saya hargai bisa mengesampingkan ego baik itu Ola dan juga Aufar, untuk emosi dikesampingkan, oke dikedepankan apa yang perlu diselesaikan. Karena mereka juga punya anak. Dan itu pun juga yang mereka sangat concern dan prihatin, dan mereka punya semua tenaga full effortnya itu adalah untuk bagaimana membawa anak tersebut untuk pertumbuhan dan pengembangannya, tumbuh kembang anaknya itu terjaga dengan baik dan benar. Dan Aufar juga mau bertanggung jawab penuh atas hal tersebut, begitu pula Ola. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.